Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari di pagi yang cerah indah ini kita bersama-sama bersatu hati. Kita mencari Tuhan, fokus di hadirat kudusnya untuk melangkah lebih lagi. Mari setiap kita siapkan hati kita sembah Dia lebih lagi saudara. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama-sama nyatakan lebih lagi. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sekali lagi nyatakan dengan hatimu saudara. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
kami, Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar bagi setiap kami. Engkau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Bapak-bapak para masekera laya masekana rayamu. Kinara laya masekara bapak-bapak. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Ini hati kami, ini tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk terus lebih dekat dengan Engkau Tuhan, melekat dengan Engkau. Kami sungguh siap Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Pakai setiap kami, pakai jiwa kami Tuhan yang haus dan lapar akan Engkau saat ini. Terima kasih Bapa, Kau berkati hidup kami lebih lagi Tuhan di sepanjang hari. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa bagi setiap kami. Bila firman hari ini menjadi bekal kekuatan rema bagi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami ucap syukur, kami siap mendengarkan Engkau saat ini Tuhan. Terima kasih, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita, dan kita akan memasuki hari ini dengan berkat dan tuntunan Tuhan. Baiklah, di pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, di mana hari-hari ini kita perlu yang namanya ketenangan hidup atau hidup tenang, hidup tentram. Karena hari-hari ini banyak sekali hal-hal yang membuat hati kita itu tidak damai, hati kita itu tidak tentram, tidak tenang. Hidup tenang di dalam Tuhan itu berarti kita memiliki sebuah kedamaian, sebuah ketentraman hati yang bersumber daripada iman kita kepada Tuhan. Dan ini tentu akan memiliki dampak di dalam kehidupan kita ketika kita memasuki kehidupan hari lepas hari. Jadi yang namanya hidup tenang, hidup tentram itu sangat kita butuhkan, karena dengan demikian kita bisa memasuki dengan penuh sukacita di dalam hari-hari yang akan kita lalui. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang sebuah ketenangan, itu adalah suatu wujud bagaimana kita ini menguasai diri kita di dalam sebuah situasi yang tidak mudah terpengaruh antara lain dengan segala kekhawatiran, dengan segala ketakutan. Dan kita ini akan hidup di dalam sebuah kesejahteraan, dan akhirnya ketenangan itu akan membawa hidup kita lebih baik. Baiklah, kita akan bersama-sama melandasi firman Tuhan, bagaimana kita menciptakan hidup yang tenang di dalam Tuhan. Kita akan baca dari Amsal 14 ayat yang ke-26 dan 27. Tetapi kalau Bapak Ibu nanti akan memperdalam lagi, boleh dimulai dari ayat 26 sampai dengan 35. Tetapi saat ini kita akan baca bersama-sama, yaitu dari Amsal 14 ayat yang ke-26 dan 27. Saya bacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Dalam takut akan Tuhan
ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan bahwa ketenangan, ketentraman itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita mendapatkan ada beberapa hal yang penting bagaimana untuk hidup tenang di dalam Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-26 tadi dengan 27 ada 3 hal yang kita perhatikan untuk bagaimana hidup kita itu dibawa di dalam sebuah ketenangan, ketentraman. Dalam ayat 26 dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Disinilah yang namanya kita harus perhatikan dari ayat yang ke-26 adalah yang pertama, takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan membawa di dalam kehidupan, dalam ketentraman, artinya di dalam ketenangan. Takut akan Tuhan ini bukan hanya sekedar kita takut hal yang biasa, tetapi takut akan Tuhan itu mengandung sebuah rasa hormat, rasa kagum, rasa taat, punya ketaatan yang mendalam terhadap Tuhan. Dan memiliki rasa hormat, kagum yang mendalam ini akan membawa hidup kita ini pada perintah Tuhan. Dan takut akan Tuhan inilah yang akan membuat dampak hidup kita di dalam sebuah ketentraman. Bahkan di situ dikatakan juga ada sebuah perlindungan. Jadi dampak dari takut akan Tuhan ini membawa kehidupan yang lebih terarah, penuh dengan berkat, penuh dengan damai sejahtera. Dan tentu dampak ini adalah dampak yang positif di dalam hidup kita secara pribadi, berkeluarga, ataupun dengan masyarakat di sekitar kita. Karena takut akan Tuhan itu akan membawa sebuah perlindungan dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal yang tidak benar. Dan takut akan Tuhan itu akan membawa sebuah hikmat bagaimana kita ini dipimpin di dalam mengambil sebuah keputusan di dalam kehidupan ini. Ketentraman, ketenangan itu diawali, yang pertama adalah takut akan Tuhan. Itu adalah yang pertama. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari ayat yang kita baca hari ini adalah bagaimana kita ini menaklukkan diri kita ini di dalam sebuah pengaturan kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber perlindungan. Jadi hal yang kedua, supaya hidup kita tentram, hidup kita tenang, itu adalah menaklukkan diri sepenuhnya di dalam pengaturan Tuhan dan mengakui Tuhan itu sebagai sumber perlindungan. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 dan 2 berbunyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan sebagai gembala, dan kita orang-orang percaya itu adalah domba-dombanya. Dan ungkapan takkan kekurangan aku itu adalah menunjukkan Tuhan adalah pemelihara, memelihara, mencukupkan. Dan apa yang dibutuhkan kita sudah dicukupkan. Bahkan Tuhan menyediakan kepada domba-dombanya padang rumput yang hijau. Hal ini adalah juga melambangkan sebuah pemeliharaan
dan kecukupan. Dan air yang tenang itu menggambarkan juga kedamaian dan ketenangan. Maka hal yang kedua, mari kita meletakkan diri kita di dalam pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan sumber perlindungan yang mencukupkan kita di dalam sebuah kehidupan yang luar biasa. Kalau kita bisa merasakan bagaimana padang rumput yang hijau, bagaimana air tenang itu ada, maka hidup kita ada di dalam sebuah ketenangan. Itu yang kedua. Hal yang berikutnya adalah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Kalau kita ingin hidup kita tenang, hidup kita tentram, maka kita harus mempercayakan hidup kita di dalam perlindungan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Di dalam Mazmur 27 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, atau yang saya bacakan ayat yang pertama. Di dalam Mazmur 27 ayat yang pertama, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah mengatakan di dalam firman-Nya bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatan kita, maka kita ini di dalam sumber kehidupan yang benar. Maka kita harus meletakkan iman kita kepada Tuhan, karena hanya Dialah sebagai sumber kehidupan yang mampu mengentaskan dari segala sesuatu yang tidak baik, karena Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Bahkan di situ dikatakan benteng hidup kita, sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar terhadap segala apapun di dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa setiap hidup kita di dalam sebuah ketenangan. Artinya ketenangan iman kita, ketenangan jiwa kita, karena ketenangan iman jiwa kita itu akan membawa setiap dampak perilaku kehidupan kita mengarungi perjalanan hidup di dunia ini. Maka ketika kita menghendaki hidup kita itu tenang, hidup kita itu tentram, mari yang pertama adalah letakkan takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena dengan takut akan Tuhan, kita akan dibawa masuk di dalam sebuah perjalanan menuju kebenaran. Dan itulah yang dikehendaki di dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan akan membawa keselamatan bagi hidup kita. Hal yang kedua adalah kita harus meletakkan bagaimana diri kita ini sepenuhnya di dalam pengaturan Tuhan. Karena semua hidup kita itu adalah di atas kendali Tuhan, dan Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Padang rumput yang hijau, air yang tenang di dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya adalah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dialah yang punya otoritas di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Dan itulah kunci bagaimana kita membawa hidup kita di dalam sebuah hidup yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan ketentraman. Damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita mendapatkan itu semua, tentu hidup kita akan berdampak baik bagi diri kita, bagi orang lain, bagi sekitar kita. Bahkan kita bisa memancarkan kemuliaan dari Tuhan karena kita menyerahkan semuanya di dalam kendali dan otoritas Tuhan. Mari kita jalani hari ini dengan hidup tenang,
hidup tentram, hidup yang damai, sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat memasuki hari ini. Mari kita cari ketenangan di dalam Tuhan. Sekian, terima kasih.